Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 11 Akuntansi Pemerintahan. Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait dengan sistem akuntansi pemerintahan pusat dan dokumen pelaksanaan anggaran. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Ide Bagus Putuwedananta dengan NIM 2017-051013. Yang kedua ada Nikomang 1 Putri Merta Agustina dengan NIM 2017-051015. Dan yang terakhir ada Putu Ari Handayani dengan NIM 2017-051028. Next. Untuk materi yang pertama yaitu terkait dengan pendahuluan. Jadi laporan keuangan pemerintah digunakan sebagai akuntabilitas publik, yaitu berupa pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini guna mewujudkan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan pemakai, maka diperlukan suatu sistem akuntansi yang baik. Menurut United Nations Organization, penyusunan sistem akuntansi seharusnya memenuhi kriteria sebagai berikut. Next. Yaitu yang pertama, sistem akuntansi dirancang untuk memenuhi persyaratan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan peraturan lainnya. Yang kedua, sistem akuntansi sesuai dengan klasifikasi anggaran. Yang ketiga, rekening dikaitkan dengan jelas pada objek dan tujuan penerimaan pengeluaran serta pejabat penanggung jawab penyimpangan yang terjadi. Yang keempat, sistem akuntansi membantu proses pemeriksaan dan menyajikan informasi yang akan diperiksa. Next. Yang kelima, harus selaras dengan pengawasan administratif dana, kegiatan manajemen, program, pemeriksaan internal, dan penilaian kinerja. Yang keenam, rekening melambangkan kegiatan ekonomi. Yang ketujuh, sistem akuntansi menghasilkan informasi keuangan untuk pengembangan perencanaan program dan penilaian kinerja. Yang kedelapan, rekening digunakan sebagai dasar analisis ekonomi dan reklasifikasi transaksi pemerintah. Penyusunan sistem akuntansi diharapkan dapat membantu pengolah bukti-bukti transaksi pelaksana anggaran di lingkungan pemerintahan menjadi laporan keuangan pemerintah. Menurut Abdul Rahman tahun 2009, implementasi sistem akuntansi pemerintah dan implementasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan internal. Next. Untuk materi yang kedua yaitu terkait dengan dasar hukum penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah pusat. Di sini ada beberapa dasar hukum, yaitu yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal B, yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengolahan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas antara lain menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 9, yang menyatakan bahwa menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Yang ketiga, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 Ayat 2, yang menyatakan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Yang keempat itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemendaharaan Negara Pasal 7 Ayat 20 yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Yang selanjutnya yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemendaharaan Negara Pasal 51 Ayat 1, yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan atau pejabat pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Negara atau daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. Yang keenam ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemendaharaan Negara Pasal 51 Ayat 2,
yang menyatakan bahwa menteri atau pimpinan lembaga atau negara atau kepala suatu satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja yang berada dalam tanggung jawabnya. Yang ketujuh ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeliharaan Negara Pasal 55 Ayat 1 yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun laporan keuangan pemerintah pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeliharaan Negara Pasal 55 Ayat 2 yang menyatakan bahwa dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan, dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada Kementerian Negara atau lembaga masing-masing. Yang kesembilan, yaitu penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeliharaan Negara yang menyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, laporan keuangan pemerintah maka perlu diselenggarakan sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP yang terdiri dari sistem akuntansi pusat atau SIAP yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan sistem akuntansi instansi atau SAI yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara atau lembaga. Yang ke-10 ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2005 Pasal 17 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setelah tahun anggaran 2005 berakhir, pemerintah menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2005 berupa laporan keuangan. Dan yang terakhir ada Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada pasal 60 ayat 1 yang menyatakan bahwa Menteri atau pimpinan lembaga wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban penggunaan dana bagian anggaran yang dikuasainya berupa laporan realisasi anggaran dan neraca Kementerian Negara atau lembaga yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Keputusan Presiden tersebut telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Materi selanjutnya yaitu latar belakang SAP. Next. Modernisasi akuntansi keuangan di sektor pemerintah dimulai tahun 1982. Studi ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara oleh Badan Akuntansi Negara, yang merupakan unit eselon 1 Departemen Keuangan. Melalui proyek penyempurnaan sistem akuntansi dan pengembangan akuntansi dengan bantuan pembiayaan dari Bank Dunia, latar belakang proyek ini bermula dari kondisi sistem akuntansi dan pencatatan yang masih menggunakan single entry, sehingga terdapat beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, proses penyusunan lambat karena disusun dari subsistem yang terpisah-pisah dan tidak terpadu. Kedua, sistem single entry tidak lagi memadai menampung kompleksitas transaksi keuangan pemerintah. Yang ketiga, sulit dilakukan rekonsiliasi. Yang keempat, tidak mendasarkan pada standar akuntansi keuangan pemerintah. Yang kelima, tidak dapat menghasilkan neraca pemerintah. Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan nomor 476 garing KMK titik O1 garing 1991 tentang sistem akuntansi pemerintah, sistem akuntansi pemerintah pusat telah dikembangkan dan diimplementasikan secara bertahap. Tahap pertama dilaksanakan mulai tahun anggaran 1993 sampai 1994 dan diikuti dengan tahap-tahap berikutnya dan yang ada pada tahun anggaran 1999 sampai 2000. Implementasi SAPP telah mencakup seluruh departemen atau lembaga di seluruh provinsi. Next. Materi selanjutnya yaitu dasar hukum SAPP. Penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah pusat berbasis double entry memiliki dasar hukum sebagai berikut.
Yang pertama ada Keputusan Presiden RI nomor 17 tahun 2000, khususnya bab 6 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Lalu yang B ada Keputusan Menteri Keuangan nomor 476 garing KMK titik O1 garing 1991 tanggal 24 Mei 1991 tentang sistem akuntansi pemerintah. Lalu yang C ada Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 1135 garing KMK titik O1 garing 1992 tentang organisasi dan tata kerja Badan Akuntansi Keuangan Negara. Lalu ada Surat Menteri Keuangan RI nomor S/984 garing KMK titik 018 garis 1992 perihal pengesahan daftar perkiraan sistem akuntansi pemerintah. Next. Lalu materi selanjutnya ada pengertian SAPP. Sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP adalah serangkaian prosedur baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat. Penerapan sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP adalah untuk unit-unit organisasi pemerintah pusat yang keuangannya dikelola langsung oleh pemerintah pusat seperti lembaga tertinggi negara atau MPR, lembaga tinggi negara lainnya seperti DPR, DPA, dan MA, departemen atau lembaga non-departemen, sedangkan SAPP tidak diterapkan untuk pemerintah daerah, BUMN atau BUMD, bank pemerintah, dan lembaga keuangan milik pemerintah. Next. Adapun tujuan dari SAPP adalah yang pertama menjaga aset, agar aset pemerintah dapat terjaga melalui serangkaian proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan yang konsisten sesuai dengan standar. Lalu yang kedua ada memberikan informasi yang relevan, yaitu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan pemerintah pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kerja untuk menentukan ketaatan terhadap penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan tujuan akuntabilitas. Lalu yang ketiga ada memberikan informasi yang dapat dipercaya, yaitu tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhan. Lalu yang keempat ada menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. Next. Untuk mencapai tujuan tersebut, SAPP memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada basis akuntansi. SAPP menggunakan basis kas untuk laporan realisasi anggaran atau LRA dan basis akrual untuk neraca. Lalu yang kedua ada sistem pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan berpasangan double entry system didasarkan atas persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga ada sistem yang terpadu dan terkomputerisasi. SAPP terdiri atas subsistem yang selain berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, serta proses pembukuan dan pelaporannya sudah dikomputerisasi. Lalu yang keempat ada desentralisasi pelaksanaan akuntansi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan akuntansi dan pelaporan dilakukan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi, baik di pusat maupun daerah. Lalu yang kelima, ada bagian perkiraan standar. SAPP menggunakan perkiraan standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi. Baik, untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi untuk materi selanjutnya adalah klasifikasi SAPP. Jadi SAPP ini dibagi menjadi dua subsistem. Yang pertama ada sistem akuntansi pusat atau SIAP yang ditujukan kepada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau BUN. Dan yang kedua ada sistem akuntansi instansi atau SAI yang ditujukan kepada Kementerian Negara atau lembaga. Jadi SIAP ini terdiri atas yang pertama SAKUN atau Sistem Akuntansi Kas Umum Negara. Jadi SAKUN ini merupakan
yang menghasilkan laporan arus kas dan neraca kun. Kemudian yang kedua ada SAU atau Sistem Akuntansi Umum. Subsistem siap yang akan menghasilkan LRA, pemerintah pusat, dan juga neraca. Dalam pelaksanaannya, siap dilakukan oleh yang pertama, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN. Yang kedua, ada KPPN khusus. Yang ketiga, ada Direktorat Pengelolaan Kas Negara atau DPKN. Dan yang keempat, ada DIA yang melakukan proses data APBN serta melakukan verifikasi data akuntansi untuk data transaksi penerimaan dan pengeluaran BUMN melalui kantor pusat. Dalam proses pembuatan laporan yang dihasilkan SIAP, pertama KPPN menyusun laporan arus kas, neraca KUN, dan LRA di wilayah kerjanya. Yang kedua, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun laporan keuangan berupa laporan arus kas, neraca KUN, dan LRA SAU di tingkat wilayah yang merupakan hasil penggabungan laporan keuangan seluruh KPPN di wilayah kerjanya. Dan yang ketiga, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun laporan keuangan berupa laporan arus kas, neraca KUN, dan LRA yang merupakan hasil penggabungan laporan keuangan seluruh unit Dirjen Perbendaharaan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Jadi di sini ada jurnal untuk sistem akuntansi kas umum negara. Yang pertama, akuntansi APBN atau estimasi pendapatan dan belanja. Jurnal ini hanya terdapat di Sakun saja. Yang kedua, ada akuntansi DIPA. Untuk jurnal DIPA tidak dilakukan di dalam Sakun. Yang ketiga, ada akuntansi APBN estimasi pendapatan dan belanja yang dilakukan oleh semua subsistem SAPP baik Sakun, SAU maupun SAI. Dan yang keempat, ada akuntansi penutupan tahun anggaran, yakni jurnal penutup terdiri atas jurnal penutup anggaran dan juga realisasinya. Untuk jurnal di sistem akuntansi umum, yang pertama ada akuntansi APBN atau estimasi pendapatan dan belanja, yang tidak ada jurnal dilakukan dalam SAU ini untuk transaksi anggaran APBN. Yang kedua ada akuntansi DIPA, digunakan untuk membukukan estimasi pendapatan. Yang ketiga, akuntansi APBN atau estimasi pendapatan dan belanja yang dilakukan oleh semua subsistem SAPP baik Sakun, SAU maupun SAI. Dan yang keempat, akuntansi penutupan tahun anggaran, yakni jurnal penutup yang terdiri atas jurnal penutup anggaran dan juga realisasi anggaran. Baik, yang kedua ada SAI. SAI merupakan serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara atau lembaga. Jadi SAI ini terdiri dari dua subsistem. Yang pertama ada SAK atau Sistem Akuntansi Keuangan. Subsistem SAI yang menghasilkan informasi mengenai LRA, neraca, dan catatan atas laporan keuangan milik kementerian atau instansi. Subsistem yang kedua ada SABMN atau Sistem Akuntansi Barang Milik Negara. SABMN ini merupakan subsistem SAI yang menghasilkan informasi untuk menyusun neraca dan laporan barang milik negara, serta laporan manajerial lainnya menurut ketentuan yang berlaku. Kemudian ada unit akuntansi keuangan. Untuk unit akuntansi keuangan yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, yang pertama ada unit akuntansi pengguna anggaran atau UAPA. Yang kedua, ada unit akuntansi pembantu pengguna anggaran eselon 1 yang berada pada level eselon 1. Yang ketiga, ada unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah yang berada pada tingkat wilayah. Dan yang keempat, ada unit akuntansi kuasa pengguna anggaran yang berada pada level kuasa pengguna anggaran atau kantor. Baik, untuk materi terakhir adalah sistem akuntansi barang milik negara. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, barang milik negara merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Jadi di sini ada yang tidak termasuk dalam pengertian barang milik negara adalah barang-barang yang dikuasai atau dimiliki oleh yang pertama, Pemda yang bersumber dari APBN. Yang kedua ada BUMN atau BUMD. Dan yang ketiga ada bank pemerintah dan lembaga keuangan milik pemerintah.
Untuk kementerian atau lembaga membentuk unit akuntansi barang sebagai berikut. Yang pertama, ada UAPB atau unit akuntansi pengguna barang. Yang ini berada pada level kementerian atau lembaga. Pertanggungjawabannya adalah para menteri atau pimpinan lembaga. Yang kedua, ada UAPPB E1, yaitu unit akuntansi pembantu penggunaan barang eselon 1. Yang berada pada level eselon 1 dengan pertanggungjawabannya adalah pejabat eselon 1. Yang ketiga, ada UAPPBW, yang artinya unit akuntansi pembantu pengguna barang wilayah, yang berada pada tingkat wilayah. Pertanggungjawabannya adalah kepala kantor wilayah atau kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPBW. Dan yang terakhir ada UAKPB atau unit akuntansi kuasa pengguna barang, yang berada pada level kuasa pengguna anggaran atau kantor. Penanggung jawabnya adalah kepala kantor atau satuan kerja. Untuk proses pelaksanaan akuntansi barang di masing-masing UAB dapat dilihat dalam diagram berikut ini. Baik, untuk diagramnya tidak saya jelaskan lagi karena sudah dapat dilihat langsung. Kemudian untuk jurnal sistem akuntansi instansi di sini ada dua, yaitu yang pertama akuntansi APBN atau estimasi pendapatan dan belanja. Di sini tidak ada jurnal yang dilakukan dalam SAI untuk transaksi anggaran APBN. Yang kedua ada akuntansi DIPA. Akuntansi DIPA dilakukan untuk membukukan estimasi anggaran, untuk membukukan estimasi pendapatan yang dialokasikan, alomet belanja, estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan, dan alomet pengeluaran pembiayaan. Kemudian ada akuntansi realisasi anggaran yang dilakukan untuk membukukan pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Akuntansi ini dilakukan oleh semua subsistem SAPP, baik SAKUN, SAU, maupun SAI. Dan yang keempat ada akuntansi penutupan akhir tahun anggaran yang dilakukan untuk membukukan pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Jadi akuntansi ini dilakukan oleh semua subsistem SAPP, baik SAKUN, SAU, maupun SAI. Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas yang pertama ada desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua, ada dekonsentrisasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Dan yang ketiga ada tugas pembantuan, yakni penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa serta dari Pemkad atau Pemkot kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Kemudian ada laporan keuangan pemerintah pusat. Untuk pemerintah pusat, laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan dua subsistemnya, yaitu laporan keuangan konsolidasi yang dihasilkan SIAP dan juga SAI. Laporan keuangan pemerintah pusat terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca pemerintah, laporan arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 11, terkait dengan materi sistem akuntansi pemerintahan pusat dan dokumen pelaksanaan anggaran. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, yang kurang berkenan. Untuk itu kami tutup dengan Om Santi Om dan selamat pagi.